Nggak tahu Terima emang kasih aneh. Bu Mulyati. Ya usul nggak? Yang lain mungkin di mute lah. Terima kasih Bu Mulyati, terima kasih Pak Joko. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati yang telah hadir pada pagi hari ini di acara Olah Sehat Ling Tien Kung. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang prima, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Amin. Kita telah merayakan hari ulang tahun RI yang ke-78. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan dengan cuma-cuma, tetapi dengan tumpah darah dari pahlawan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Itulah tadi peki merdeka dari saya. Baiklah, untuk susunan acara ini yaitu penggugah hati yang akan disampaikan oleh Pak Hisban Ahmad, kemudian senior bergembira, canda bermakna yang dipandu oleh Pak Alwi, dan senior berdendang yang dipandu oleh Pak Mudayat. Sebelumnya, seperti biasa akan saya bawakan parian. Parian Jawa Timuran. Dari Sudraja. Mangan lontong kupet sambel terasi, kerasa pedes tak ombeni es degan. Sinambi istirahat, monggo kita nikmati penggugah hati saking Pak Hisban Ahmad. Monggo Pak Hisban, dipersilakan. Matur nuwun Bu Maharani. Pada pagi hari ini akan saya coba membawakan penggugah hati kiriman dari Ibu N. Pulandari. Filosofis arti yang terkandung dalam kisah sebuah pensil. Percakapan antara seorang Omi dengan sang cucu. Omi itu nenek ya. Seorang anak laki-laki memandangi ominya yang sedang menulis surat di meja. Pada satu momen, sang cucu bertanya, "Omi, apakah Omi sedang menulis cerita tentang apa yang telah kita lakukan bersama? Atau mungkin Omi sedang menulis tentang saya?" Lalu neneknya menghentikan sejenak dengan suratnya dan tersenyum sambil berkata, "Benar, Omi memang sedang menulis tentang kamu. Tapi ya lebih penting dari kata-kata yang Omi tulis adalah pensil yang digunakan untuk menulis saat ini. Omi berharap ketika kamu tumbuh dewasa, kamu akan menjadi seperti pensil ini." Sang cucu memandangi pensil yang ada di antara jari-jari Ominya dengan rasa ingin tahu. Tapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Yang dilihatnya tetap hanya sebuah pensil. Sang Omi mengerti arti pandangan sang cucu, lalu berkata lebih lanjut, "Itu hanya bagaimana kamu melihatnya. Pensil memiliki 5 hal khusus yang akan menjadikan kamu seseorang yang akan selalu dengan dunia. Dan maukah kamu selalu ingat tentang hal ini?" Lalu sang cucu mendengarkan tentang arti yang terkandung dalam sebuah pensil itu. Arti tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kamu boleh melakukan perbuatan besar, tapi jangan pernah lupa bahwa ada tangan yang memandu kamu. Tangan ini kami sebut Tuhan. Dan dia akan selalu membimbing kamu sesuai dengan kehendaknya. Kedua,
Sesekali kamu harus berhenti menulis untuk mempertajam poin. Ujung pensilnya memang perlu setiap kali dipertajam. Memang untuk itu akan mengakibatkan pensil sedikit sakit, tetapi hasilnya tetap tajam. Artinya, kamu harus bisa menahan rasa sakit. Itu membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Ketiga, jika kamu menulis dengan pensil, kamu selalu dapat menghapus kesalahan yang kamu tulis. Hikmahnya adalah mengoreksi apa yang telah kita lakukan tidaklah sesuatu yang buruk. Yang lebih penting adalah agar dapat hidup dengan benar. Keempat, yang terpenting lagi adalah tentang pensil bukanlah kayu atau bagian luarnya, tetapi grafit atau isi pensil untuk coretan itu. Jadi selalu khawatir tentang apa yang terjadi di dalam diri kamu. Itu menjadi penting. Kelima, hal yang terakhir yang membuat pensil istimewa, dia akan selalu meninggalkan bekas. Jadi kita harus selalu menyadari bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini akan meninggalkan jejak. Dan cobalah untuk menyadarinya. Demikian kira-kira pesan dari Bu Wulandari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hisban untuk penggugah hatinya, yaitu tentang pensil. Jangan lupa dengan tangan yang menggerakkan. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin membagikan ceritanya atau sharing di sini. Aku ngacung dulu boleh saya dulu Oh, Bu Rani? monggo, ya, monggo. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu atau Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih sekali sudah dibacakan sendiri. Oh, ini Bu Wulandari ya? Bukan, saya Nunu. Dengan rambut pendeknya sudah baru gunting tadi. Panas sekali di Belanda sampai 38,5, kalau di pantai bisa sampai 39 derajat. Jadi Wow. Ya, pensil. Kita menggunakannya setiap hari, pensil. Sekarang bukan pensil lagi, ding, bolpen ya. Sayang tidak bisa dihapus itu. Jadi apakah kita masih bisa memperbaiki diri menurut filsafat yang ada di dalam bolpen, bukan pensil. Oke, monggo kalau mau memberikan komentarnya, silahkan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar atau sharing di sini, dipersilakan. Saya sedikit komentar ya, Bu Rani. Mati ya. Iya, monggo Pak Adi. Ya, bagus sekali Pak Isban. Itu kalau dari dalam kacamata spiritual, ya, itu termasuk ilmu hikmah. Nah, di mana letak hikmahnya? Oh ya. Jadi apa yang tertulis di dalam isi dari tulisan itu adalah takdir. Takdir. Jadi bagaimana Allah bekerja itu bisa diibaratkan dengan itu tadi, dengan apa yang ditulis. Itulah jalan takdir yang dilalui oleh manusia. Jadi itu aja tambahan komentarnya, bagus sekali puisinya. Selamat. Ini penciptanya siapa Pak Isban? Bu Wulandari. Bu Wulandari. Selamat. Baca lalu Ya. merangkum semua. Kalau tulisan Bu Wulandari, Pak. Oh gitu. Kalau puisi Bu Nono. Oh gitu. Saya Nunu. Tetap Nunu saja. Kalau di Belanda juga Bu Wulandari tidak dikenal. Dalam buku juga tidak ada nama Tapi Bu di Wulandari. IKPLN Bu dikenalkan. Oke. Apa namanya? Saya tadi mau mengatakan, iya, saya membaca banyak sekali tentang hal-hal seperti itu.
yang kadang saya ditempatkan kepada posisi berani tidak untuk merangkum dan memberikan itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya lebih luas pengetahuannya dibanding dengan yang saya miliki. Jadi kadang-kadang ya berani, kadang-kadang ya tidak berani untuk mengungkapkannya. Tetapi saya senang untuk membaca hal-hal yang demikian. Itu saja sumbernya. Jadi terima kasih sekali Pak Isban sudah dibacakan sendiri sekali lagi. Satu kehormatan buat saya. Ini pertanyaan saya untuk Bu Nunu ya. Yes. Saya lihat itu isinya kebanyakan puisi tentang cinta, Bu. Ya. Nah, itu yang saya menjauh dari itu karena kita sudah tua, Bu. Saya kira faktor usia tidak menjadi masalah Bukan. karena kita bisa mengenang kembali masa Enggak, yang lalu. ya gini. Ya. Untuk saya nanti dulu Pak Adi, untuk saya tema yang saya ambil dengan suasana asmara, cinta dan ik hou van jou dan demikian itu lebih mudah menggalinya. Untuk saya ya menggali karena bacaan saya di rumah juga banyak sekali cerita-cerita yang demikian, yang tebalnya bisa 300 sekian gitu, tapi ya cerita tentang itu gitu, bagaimana orang dalam kehidupannya sehari-hari bergulir atau berhubungan dengan masalah-masalah tentang cinta dan mencintai. Monggo Pak Adi. Ya, jadi gini, penafsiran tentang cinta ini banyak, Bu, ya. Nah, yang muda-muda atau yang masih kasmaran, ya, itu anunya gitulah fokusnya, ya. Tapi kalau fokusnya ke sana, jadi kita kan campur ini, ya, pendengarnya atau pesertanya campur. Jadi kalau ada yang menafsirkannya itu cinta antara pria dan wanita, gitu ya. Sampai mana deh? Nah, enggak. Tolong saya dikasih waktu dulu, jangan segera dikomentari ya, supaya lengkap penjelasannya. Nah, jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, termasuk saya karena dari yang ditulis itu seperti itu ininya, nadanya. Nah, sehingga saya nggak bisa masuk di situ, ya. Karena itu bukan yang saya renungkan, yang saya pikirkan. Nah, kalau di spiritual itu ada juga cinta, ya. Jadi aliran mahabbah, aliran cinta. Itu misalnya Jalaluddin Rumi itu ya. Itu salah satu sufi yang alirannya itu puisi-puisinya itu cinta, tapi cinta kepada Tuhan, kepada Allah, gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya cinta spiritual, nah itu saya bisa bisa nyumbang, tapi kalau cinta antara pria dan wanita saya menjauh. Nah, itu aja komentar saya. Terima kasih. Puisi dalam penyajiannya tentu bergantung kepada penulisnya, tetapi untuk mengertinya, untuk melihat apa yang penting bagi pembacanya bergantung kepada yang sedang membacanya atau yang sedang menikmati puisi itu sendiri. Jadi saya persilahkan dan kita tidak usah terkurung dalam pengertian bahwa kalau puisi mengupas tentang cinta, memang cinta biasanya adalah antara pria dan wanita, tidak bergantung pada umur Bapak. Yang pertama, yang kedua itu dan cinta itu hanya didapatkan baik oleh yang muda maupun yang tua, hanya sebagian kecil dari umur ikatan yang akan kita jalani dalam kurun waktu cinta itu. Karena lambat laun
atau tidak terlalu lama. Kalau menurut penelitian yang saya baca, hanya kira-kira 1 tahun sampai 1,5 tahun. Cinta itu, cinta yang seperti mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Adi, itu sudah akan berkurang, jauh berkurang sekali. Karena cinta itu akan berubah bentuknya dan penafsirannya dan cara pengelolaannya dan sebagainya. Karena setelah 1 tahun atau 1,5 tahun, cinta itu akan berubah menjadi kasih dan sayang, yang dalam kehidupan sehari-hari itu perlu sekali juga, harus selalu kita siramilah dengan air. Kalau untuk bunga, kita boleh samakan dengan itu. Saya masih ingat ada bunga satu, ada seorang suami yang memberikan bunga 11 bunga, yang satu itu plastik, lalu dia katakan, perhatikan yang terakhir, itu adalah milikku karena aku akan setia, karena bagus sekali dirawat dan sebagainya. Itu yang terakhirnya. Nah, ini juga sama cerita tentang cinta dan sebagainya. Jadi 1 atau 1,5 tahun itu menggebunya lain sekali dengan kalau sudah lewat masa itu, karena akan berubah menjadi kasih sayang dan akan berubah menjadi semacam pertalian antara dua orang yang saling mengerti. Nanti lama-lama akhirnya juga kalau misalnya melewati masa yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun atau 10 tahun, dia akan berubah menjadi semacam ikatan antara kakak dan adik. Nah, itu adalah juga bisa di sana, tapi saya lebih mudah menggali dari diri saya sendiri, karena bacaan yang saya baca dan untuk yang saya minati dalam hal ini, walaupun tidak harus menyangkut tentang hubungan yang mungkin dimaksudkan oleh Pak Adi, ya saya coba untuk sajikan di sana. Tapi sudah beberapa kali, atau mungkin sudah 2 atau 3 kali saya pernah sajikan juga puisi di dalam acara ini yang tidak menyangkut tentang cinta dan asmara atau kasih sayang. Saya kira waktu ada Gunung Merapi yang meletus, saya juga menyajikan tentang puisi itu. Dan belum lama ini saya menuliskan juga puisi, tapi belum disajikan oleh Pak Johan, karena kemarin saya tulis waktu saya off 2 minggu untuk mencoba menggali lain lagi dari pikiran saya yang ada. Itu Ya, saja Pak Adi. satu lagi Bu, komunikasi bahasa Indonesia aja Bu, saya nggak ngerti bahasa Belanda Bu, maaf. Jadi saya sama sekali nol bahasa Belanda saya. Jadi apa yang diungkapkan dalam bahasa Belanda saya nggak ngerti. Nah, jadi itu permintaan Nanti saya. lain kali mungkin saya sertakan dalam bahasa Indonesianya mungkin. Karena itu juga semacam, kalau orang Indonesia mungkin semacam bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa Surabaya, dialek-dialek yang dengan begitu saja meloncat atau lebih dulu meloncat keluar dari otak kita untuk langsung di atas pensil tertuliskan, yang seperti itu. Ya, jadi feedback dari saya nggak ngerti, itu aja. Sama Simple. Saya mohon maaf. Terkait dengan pantun tadi, mungkin ini menjembatani aja ini Pak Adi sama Bu Nono. Misalnya Pak Alwi membaca. Nah, ya. Pak Alwi ada, Pak Alwi ini, mudah-mudahan Iya. Wonten, Nah, Pak. saya sebetulnya ingin ini Pak Isban, mengungkapkan yang sudah menikah lama gitu ya. Saya sudah 45 tahun Pak, 5 tahun lagi sudah Mas ya. Mas. Enggak, sebentar dulu. Nah, yang Pak Alwi itu, ketika Pak Alwi cerita, itu kita bisa membayangkan kemesraannya ketika berada di pangkuan istrinya itu nyaman gitu loh Pak. Nah, itu gaya Jawa Timuran kayak gitu. Itu lebih apa ya? Lebih gayeng gitu, lebih enak. Mengena. Jadi terkait Pak Alwi tadi Pak Adi, saya tambahkan lagi. Jadi kalau Pak Alwi membaca misalnya atau bersuara atau apapun atau berpantun itu tadi ya, aku menunggu dekapanmu. Wah, itu kalau di rumah nunggu dekapan istrinya.
Iya. Tapi sewaktu dia di masjid, aku menunggu dekapanmu. Artinya dekapan Tuhan. Iya. Nah, Iya. kira-kira pengertiannya gitu. Jadi ini Betul, menjembatani antara tafsiran Bu Nurul tadi, menjembat dekapanmu itu bisa istrinya, bisa Tuhan. Tergantung di mana berada atau tergantung pada penerimanya saat itu lah sedang apa. Kalau di masjid itu tadi aku menunggu dekapanmu, nggak mungkin dekap istrinya di masjid lah. Betul. Dekapanmu, Tapi Tuhan. prosesnya Kira gini. gitu. Gini Pak Kita bisa Pak nafsirkan Iswan. seperti itu, gitu aja. Tapi prosesnya kan begini. Itu melalui grup WA, ya. Itu ada pancingan-pancingan, ya. Nah, proses itulah yang membuat saya menjauh. Nah, tapi setelah jadi itu kita bisa menafsirkan secara lebih luas lagi. Begini juga kejadiannya mengapa waduh jadi saya mudah sekali untuk memahami, misalnya kalau katakanlah saya duduk di boulevard di Scheveningen, lalu berlalu lalang banyak orang, atau di depan saya duduk seorang yang begitu gagah seperti Pak Adi misalnya, lalu otak saya itu langsung bergerak, langsung berputar. Saya bukan gagah Bu, kereng Bu saya Bu. Satu cerita, membuat satu cerita, lalu menjadikan satu tema yang bisa saya sajikan untuk menjadi cerita yang bagus menurut saya tentang apa yang saya lihat, dan saya tayangkan seperti apa yang saya lihat dan seperti apa yang saya ingin kupas tentang fenomena yang ada di depan saya, dengan sedikit garam dan sedikit gula yang ada di sana saya tambahkan supaya lebih sedap lagi ceritanya. Tapi saya tidak pernah membahas yang macam-macam, saya hanya membahas jatuh cinta. Jatuh cinta adalah indah sekali. Tidak usah hanya kaum wanita, kaum pria, wanita atau pria yang masih muda, tetapi juga yang dalam usia sudah di atas 70-an atau berapapun, masih banyak yang terjadi. Dan itu justru boleh kita syukuri, karena pada akhirnya mereka tidak hidup seorang diri. Banyak sekali masalah untuk para lansia yang kebetulan sendiri, lalu dia menjauhkan dari hal-hal yang demikian, akhirnya dia depresif, akhirnya dia minum segala macam obat dari dokter untuk menenangkan diri dan sebagainya, dan akhirnya dia sakit. Itu yang terjadi di Belanda. Dan saya kebetulan tinggal sendiri, tetapi saya aktif sekali dan saya sering sekali bergerak ke sana ke sini, dan saya ingin juga tulisan itu juga saya tulis dalam bahasa Belanda ya Pak Adi, untuk orang-orang yang ada di Belanda, dan mereka senang membacanya. Itu saya dengar sendiri justru, dan karena itu saya mencoba menerapkan hal yang sama untuk keadaan di Indonesia. Mungkin saya salah. Enggak, Ya. maksud Ibu betul. I'm so sorry Cuman about that. karena sering pakai bahasa Belanda, saya nggak ngerti. Opo iki? Ngomong opo iki? Oke, Ya. saya kira ini tantangan untuk Bu Nunu. Iya. Coba Ibu pancing apa yang diharapkan Pak Adi tadi. Jadi kata-kata mutiara, kata-kata pantun itu bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, pancingannya di situ aja. Karena tafsirannya, kata-katanya itu antara pria dan wanita. Coba mungkin Ibu pancing, ya kira-kira arahnya kita itu mendekatkan dengan Tuhan. Kira-kira gitu pancingannya. Silakan. Iya, monggo. Tapi karena Bu Nunu ini untuk Bu karena Nunu. londo, jadi nggak ngerti aku. Saya mohon maaf sekali, bukan saya tidak mau belajar agama, saya belajar, saya mencoba mendekatkan diri, tapi untuk mengungkapkan hal yang begitu menurut saya begitu mendalam artinya, saya khawatir bahwa saya justru salah menggunakan hal-hal itu di dalam cerita saya. Nanti saya mengatakan itu takdir, ternyata itu bukan takdir, karena takdir menurut saya bisa kita rubah kalau menurut saya. Tapi ada juga banyak orang yang mengatakan takdir itu udah segitu aja gitu kan. Kalau saya takdir itu
bisa dirubah. Kalau saya misalnya saya memang ditakdirkan, tapi saya belum menjalani itu, saya berusaha dulu untuk mengubah supaya diri saya tidak mengikuti apa yang kata orang itu takdir. Ya, oke. Saya kira gitu mungkin cukup lah untuk Pak. Iya betul. Bercanda Saya masih mencoba bertahan, saya mencoba. Ya sudah, kalau gitu saya. Pokoknya saya kita pahami posisinya seperti itu, Bu Nunu. Pak Adi menginginkan ada satu yang kira-kira kalau Bu Nunu sanggup ya monggo tantangan, kalau enggak ya sudah. Kira-kira gitu. Oke, Ya? jadi Oke. Kita stop di sini aja lah. Ini kalau kita bahas nggak sampai jam 10 nggak selesai. betul, betul Pak Isban, dan saya mohon maaf. Monggo Bu Rani untuk Pak Alwi Baik. tandanya. Mohon maaf. I'm so sorry about that. Oke. Baik, Sorry. terima kasih Bu Nunu, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Isban. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini Pak Isban, kita terima kasih. sampai Mic-nya siapa ini? Gumul kali ya? gantian. Udah Pak Alwi, mangga. Bendera merah putih Baik. besar itu. Monggo Pak Alwi, saatnya untuk canda bermakna. Monggo dipersilakan. Mono Khairun. Kalau stop rumiyin Pak. Ini sebetulnya stop ini kalau artinya kalau mencari waktu sambil mencari sesuatu yang saya gojlok. Tapi mboten wonten iki. Bu Dewi. Dari Bu Dewi. Saya Bang, bojone asli Surabaya. Kula ngaturaken sugeng enjang, mugi-mugi kita diparingi sehat sedaya. Niki wonten ingkang klambi abang niku wonten kalih, Pak. Kula kalian Pak Mudayat. Lah Pak Mudayat nika garwanipun niku tiyang saking Surabaya asli, Karangrejo Jawa Gang 10. Makanya ini pari aneh secara spontan niki yang terjadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Ini siapa ini Pak Mudayat? Mungkin bisa di-mute semua Pak. Nah ini ada siapa itu? Kelihatannya dari Pak Alwi ya, Pak Alwi ada. Oke, di tempat saya mungkin Pak, karena di depan persis masih ada acara ke-17. 17-an ya, iya. Jadi nggak bisa di-mute. Oke. Sebentar aja. Iya, baik. nggak ngomong loh. Oke. Tadi kan begitu seriusnya tentang cinta, kemudian itu sampai balik ngelirik nyonya saya tadi itu. Karena saya itu setiap kali ngelirik itu, wah ini merupakan suatu kebahagiaan. Saya diberikan anak, kemudian sekarang saya punya cucu satu, lucunya setengah mati itu sangat lucu Pak. Itu saya ngeliriknya ke nyonya saya lagi, tanpa kamu Bu nggak mungkin itu terjadi, Allah mungkin memberikan seperti itu, sehingga kecintaan saya luar biasa sama istri saya Pak. Baik, waktunya tinggal 25 menit. Sebetulnya saya juga akan menampilkan kolaborasi tentang pantun ya Pak, tentang pantun. Namun karena waktunya ada di sini ada 7 orang yang harus kita perankan. Cuman kemungkinan waktunya tidak mungkin bisa lutut karena kita diberikan waktu hanya sekitar jam 9.00. Untuk itu mungkin pada sisa waktu ini saya mungkin menampilkan 2 pencerita. Yang pertama itu Pak Mowo, kemudian yang kedua nanti mungkin disambung oleh Pak Mudayat. Baik, kita santai mawon. Japanan Tanjung Anom, monggo guyonan ben awet enom. Usia boleh di atas 50, di atas 70, di atas 80. Namun yang penting perasaan kita harus lebih muda sehingga kita semangat untuk bertobat kita lebih tinggi. Yes. Cakartolo ning Marlena, monggo berbagi cerita datang acara canda bermakna.
Pak Dar, si Genjang, Pak Priyanto, Supriyanto, Bapak yang lain, sehat nggih Pak? Nggih, pangestunipun. Alhamdulillah, ini Pak Harto juga begitu muncul. Alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan sehat selalu Pak Soeharto Wiranu. Baik, sambil kita menuju ke jam 9, saya persilakan Pak Mowo untuk memberikan cerita canda burung anaknya. Mungkin nanti disusul oleh Pak Mudayat. Monggo Pak Mowo. Oke, terima kasih Pak Alwi. Apa kabar Pak Alwi? Pada para senior dan para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Pak Alwi, seperti biasa, saya akan memberi kuis ke Pak Alwi, karena Pak Alwi-nya orangnya cerdas ini Pak Alwi ya. Jadi gini Pak Alwi, ada 2 kuis ya Pak Alwi ya. Kuis yang pertama itu, ininya begini, atau pertanyaan begini. Ada sayur, tapi ada pangkatnya Pak Alwi. Itu satu ya, sayur pakai pangkat. Kemudian yang kedua, telur apa? Telur apa kalau diinjak tidak pecah Pak Alwi? Silakan Pak Alwi, singkat aja. Jadi yang pertama tadi sayur ya Pak Alwi ya. Pak Alwi, suaranya Pak Alwi nggak ada. Pak Alwi dibuka dulu Pak Alwi. Nggih. Pak Alwi masih. Oh, nggih Pak. Karena ini tadi ada suara-suara masuk dari depan itu sehingga saya mute. Silakan Pak Alwi. Menawi telur yang tidak bisa diinjak itu telur yang ketutupan batu, Pak. Ya, nanti tak beritahu jawabannya. Yang pertama sayur. Menawi sayur pangkat itu saya katok. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang tahu. Oke. Saya jawab Pak Alwi. Nggih. Jadi sayur yang ada pangkatnya itu namanya sayur mayur. Oh, sayur mayor ya. Sayur mayor berarti melati satu ya Pak. Sayur yang ada plesetannya ini Pak Alwi. Kemudian telur yang diinjak tidak pecah namanya telur tawar. Telur tawar. Trotoar. Oh, trotoar. Ya. Sebagai kompensasinya nanti Alwi bisa memberi kuis ke saya nama sebuah lagu yang populer, tapi bukan lagu Madura ya. Saya akan mencoba menyanyikan lagu tersebut secara singkat Pak Alwi. Pak Alwi, saya teruskan. Saya membuat cerita ini terinspirasi dari permainan harmonika Pak Mudayat. Pak Mudayat ada ya. Beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak Alwi, saya ingat pada waktu saya masih duduk di bangku SMP kelas 3. Tahunnya 1955. Pada saat itu saya punya klub musik, khususnya untuk alat musik, seruling dan harmonika. Hampir tiap hari, khususnya pada hari libur, kami selalu berlatih. Waktu itu kami bergabung dalam organisasi kepanduan. Kalau sekarang namanya Pramuka Pak Alwi. Dulu namanya kepanduan. Kepanduan saya waktu itu namanya Hizbul Waton. Mungkin ada yang pernah dengar atau yang bergabung di situ. Hizbul Waton itu bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah. Jumlah anggota klub saya untuk
musik itu antara 10 sampai 15 orang. Ada beberapa lagu yang wajib dinyanyikan pada saat latihan. Sehingga karena kompaknya, hasil suaranya sangat bagus. Kami masing-masing punya alat tersebut, baik harmonika maupun seruling. Untuk harmonika, itu harus dibeli karena itu buatan pabrik. Merek yang terkenal, mungkin Pak Mudayat juga memantau, mereknya itu Hero pahlawan. Dan itu buatan dari Cina. Kalau untuk seruling, tidak ada mereknya karena setiap orang, termasuk saya, bisa membuat. Kalau seruling itu tidak dari bambu, tapi tidak semua bambu bisa dibuat seruling. Bambu yang bisa dibuat seruling itu, kita tahu warnanya agak kekuning-kuningan, itu namanya bambu wulung, Pak Alwi. Karena bambu wulung itu di samping tipis juga diameternya dari pangkal sampai ujung itu hampir sama. Lubang nadanya, kalau seruling itu ada 6, ditambah 1 lubang untuk menimbulkan suara. Jadi ini saya tunjukkan, ini seruling, ada 2. Jadi ada yang meniupnya itu dari tengah-tengah. Jadi kalau ini Bapak melihat ada lubang balik yang saya tunjukkan ini lubang untuk menimbulkan suara. Tapi ada juga seruling yang modelnya begini. Pak Mudayat pasti tahu itu. Jadi ini ada kuncungnya ini. Jadi kalau yang satu itu meniupnya dari tengah, tapi kalau ini meniupnya dari ujung. Nah, itu seruling. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan berkali-kali, ada alat harmonika. Nah, Pak Mudayat pasti mengenali. Ini ada 3 harmonika Pak Mudayat. Yang lama itu mereknya biasanya Hero. Nggak tahu Pak Mudayat kenal apa enggak. Tapi ternyata yang sekarang itu mereknya macam-macam. Contoh yang ini, mereknya B. B itu lebah. BEE. Dan ternyata Pak Mudayat bahwa seruling itu asalnya bukan dari Amerika Inggris, tapi dari Cina, Pak Mudayat. Dari Cina. Itu yang yang harmonika ya. Jadi lubang dari tadi mengenai kalau harmonika itu lubangnya banyak. Saya masih punya beberapa yang tadi saya tunjukkan. Dan memainkan seruling ternyata agak sulit. Untuk harmonika sedikit-sedikit saya masih bisa Pak Mudayat. Tapi mungkin ya agak kelepotan. Ini naga tingginya, ini naga rendahnya. Nah, itu kalau harmonika. Kalau saya mainnya secara amatiran. Kalau Pak Mudayat sudah profesional itu. Boleh dicoba Pak mau lagunya. Gitu ya. Iya. Kerepotan sedikit nggak apa-apa ya. 17 Agustus. Lagu perjuangan Pak Mudayat. Jadi kuncinya main harmonika. Pertama lagu apa yang akan kita nyanyikan? Sebut aja Halo Halo Bandung, Gundul-Gundul Pacul dan sebagainya. Kedua yang harus kita kenali adalah nada dari lagu itu. Kalau kita nggak tahu nadanya agak sulit, menurut saya ya. Misalnya lagu Halo Halo Bandung itu nadanya gini. Do re mi fa sol la si do kan?
Jadi misalnya sol, mi, re, si, re, do, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti saya coba, saya menyanyikan Pak Budayat. Nanti siang mungkin saya penyanyi diiringi Pak Anggoro, kalau ada waktu. Karena saya mau pengajian Pak Budayat, bukan alal bialal. Pengajian ya Pak Budayat. Ya dirangkep nggak apa-apa. Coba ya Pak Budayat ya. Betul ya Pak Budayat? Betul Pak. Nah, Aduh, itu bisa. Iya. Bisa juga lagu yang lain. Pak Alwi bisa nyebut misalnya lagu apa Pak Alwi? Itu kalau kalau kan ada Pak, tapi ini lagunya yang biasanya dinyanyikan oleh orang di NU. Ya waton ya waton ya ya waton ya waton minang iman. Dan ini lagu ini luar biasa Pak, membangkitkan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah diriku. Nah, ini kalau tadi kan ini Pak Alwi, saya nyanyi lagu Jawa Timuran aja, lagu Re Ayo Re. Kita harus tahu nadanya dulu. Kalau yang Semarang, misalnya Semarang kali ini banjir. Kali banjir. Semarang kali ini banjir. Kelambine abang. Saiki kembarannya Semarang kali ini banjir itu alang kakek. Pak Budayat. Ya, Pak. Sampai lagi lagunya Bu Dewi, tapi Bu Dewi nggak ada. Ada. Semarang kaline banjir. Saya Bu Dewi kan nyanyi Fatwa punya. Aku terima suratmu yang lalu. Enggak, saya dengerin kok Pak. Siapa aja? Suaranya siapa Tin? Bu Dewi ada, Bu Dewi. Katanya Bu Dewi dicari. Lagu anak-anak. Ini lagu apa Pak Alwi coba?
mawar melati. Itu ya Pak ya. Lain kali dengan Pak Mudayat. Jadi harmonika itu menurut saya Pak Mudayat ya, nada dasarnya tidak bisa dirubah. Pak Mudayat tahu nada dasarnya Pak harmonika Pak Mudayat? Nada satu harmonika, satu nada dasar Pak. Ada nada dasarnya ada. Ada. Saya punya C, punya E, punya G. Ada 3. Itu luar biasa. Dan begini, tambahan pengetahuan untuk harmonika, di samping nada-nada yang internasional, ada juga nada Jawa. Pak Mudayat, mudah-mudahan Pak Mudayat juga tahu. Jadi kalau lagu Jawa itu, Bapak tahu pelok, tahu? Nah, pelok itu gandengannya apa? Lendro. Selendro. Lendro. Jadi dulu saya waktu kecil, kakak saya sekolah di sekolah guru Watas, itu dia kalau pulang, karena kakak saya umurnya, dia kelahiran tahun 31 ya, walaupun sekarang udah meninggal, dia sering ngajari saya, itu ada lagu pelok dan lagu selendro, dan ada harmonikanya. Kalau sekarang, saya kira sulit kita membeli di toko lagu nada pelok maupun selendro. Yang ada adalah harmonika ya. Bisa kita kenal dengan nada dasar C. Demikian Pak Lui, ini sekedar cerita bermakna, bukan bercanda tapi bercerita bermakna. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Mudayat. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Ya, yang jelas Pak Mawar harmonikanya nada dasar C. Apa lagi Pak Panjenengan? Apa? Baik. Bapak punya yang apa? Yang D atau yang E? Punya C, E, dan G Pak. Punya 3 Pak Mudayat. Nah, itu profesional Pak Mudayat di situ. Oke, silakan Pak Lui. Terima kasih. Manturmun Pak Mawo, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu hanya tinggal 6 menit ya, tinggal 6 menit. Jadi kami persilakan memberikan ulasan tentang apa yang disampaikan cerita oleh Pak Mawo. Kemudian nanti mohon maaf Pak Mudayat karena waktu yang memisahkan kita untuk cerita panjenengan, kita undur minggu depan, kita tampilkan minggu depan. Baik, kami persilakan, mungkin ada mengulas masalah harmonika, mungkin Pak Mudayat atau mungkin Bapak Ibu yang lain. Pak Mudayat ternyata banyak anunya. Harmonika, nada dasar harmonikanya. Ada C, ada E, ada yang lainnya Pak Mudayat. Iya, punya 3 Pak. Nanti minggu depan nanti tunjukkan saya Pak. Iya. Pak Mawo, satu saya mau tanya, itu beli seruling di mana ya? Kalau dulu saya bikin sendiri, dilubangin dengan besi sendiri, panas. Pak. Oh gitu ya Mas? Kan saya bilang bahwa seruling itu tidak bisa dibeli di toko. Ya ada yang jual. Iya. Tapi bisa dibuat sendiri. Patokannya gini Pak. Iya, saya pernah bikin Pak. Saat dulu kecil masih bikin. Betul. Ini jaraknya untuk yang lain ya. Jaraknya Walui ini harus sama dengan ini. Kemudian kalau dulu saya masih kecil, lubangnya itu saya bor pakai paku yang dipanasi. Betul ya Pak Mudayat? Iya. Itu. Jadi itu yang lubangnya 6 atau 7 ya Pak Mudayat. Terus yang tadi yang lubangnya 6 dan lubangnya tiupnya 1. Lagunya nanti aja. Terima kasih Pak Mudayat. Iya, baik Pak Mawo. Terima kasih. Masih bisa bikin seruling saya itu ya, waktu koleksi SD lama SMP itu bikin ya. Sekarang mungkin nggak telaten kita bikin itu. Pak Alwi, Pak Alwi. Masih di mute Pak. Oke, baik Pak Turun. Mungkin masih ada 4 menit saya mau bertanya. Mungkin Pak untuk
menyesuaikan lagu, contohnya seperti Pak Anggoro dengan main keyboardnya, kemudian panjenengan kadang-kadang mainnya dengan harmonika. Kemudian saya tanya Pak, kalau Mama katakan Pak Mudayat, saya mungkin bisa menyanyi terus pakai harmonika itu, katakan Mama contohnya begini, Semarang kaline banjir, Jo Sumelang ra dipikir, jangkrik lupa sapa ning tangga, melompat ning tengah jogan. Itu kalau seperti itu caranya langsung nyambung pripun, Pak? Apa sama dengan kita main keyboard kan, Pak Mudayat atau Pak Mowo? Iya, kalau nada dasarnya sudah tahu, tapi kalau pakai organ langsung nyambung, Pak. Oh, ngaten nggih. Iya. Tahu langsung dengar itu langsung iya, langsung tahu ini nada dasarnya ini tuh udah langsung tahu. Ya. Gitu nih. Iya. Baik, matur nuwun. Monggo ada sekitar 2 menit. Kami persilakan sebelum kita menuju ke senior berdendang. Kehebatan Pak Mudayat itu Pak Alwi, itu bisa tanpa menyentuh ini, tanpa menyentuh organ, itu bisa tepuk tangan Pak Alwi. Baterainya harus bisa. Niku Pak Di, rahasianya ini Pak. Pakai Pak Lasing dudul klik. Adik tidak rahasia. Nanti saya tunjukkan Pak Adi bahwa saya bisa main organ nggak bisa tepuk tangan. Iya. Baik. Main organ beneran. Baik Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat atas atensinya. Ini merupakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu berjumpa setiap 2 hari sekali. Jadi momen-momen seperti ini merupakan ada sedikit suntikan yang mengarah kita lebih bahagia, mengarah kita lebih sehat. Kita ketawa terus, kita senyum terus, insya Allah dengan ketawa dan senyum terus itu menambah imun kita. Ya, saya juga mengimbau jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga pikiran, nggak perlu pikiran yang terlalu berat-berat, kita santai-santai saja. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah di pukul 8:59 sampailah di ujung acara Canda Bermakna. Kami sebagai pemandu barangkali ada sesuatu yang kurang benar, saya minta maaf. Sekali lagi Pak Mudayat, kami tunggu untuk ceritanya untuk kita tampilkan di minggu depan. Bu Nunu, kami juga menunggu cerita-cerita yang selanjutnya. Kita nanti bisa ketemu di hari Selasa, Kamis, dan hari Minggu. Kami juga menginformasikan untuk kolaborasi masalah pantun yang nanti akan disampaikan kolaborasi 7 orang. Insya Allah kita tampilkan di hari Selasa 2 hari yang akan datang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Seperti biasa, lontong kupat jalur Madura menawi lepat kula nyuwun ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon diri karena di depan saya masih ada acara 17-an, mungkin saya pindah ke situ. Saya kembalikan ke Marani, monggo Bu. Baik, matur nuwun Pak Alwi untuk canda bermaknanya. Bapak Ibu. Bising banget Pak Alwi ya Bu ya. Iya. Kan suaranya bising banget dari tadi. Di depan rumah persis Bu. Terima kasih Pak Alwi. Bapak Ibu yang saya hormati, berharap masih stay tune di sini. Saatnya kita di penghujung acara, yaitu senior berdendang yang akan dipandu oleh Pak Mudayat. Dipersilakan Pak Mudayat.